Serikat hengkang, Taliban kini hadapi perang ISIS-K dan milisi Panjshir. Hengkangnya Amerika Serikat dari Afghanistan setelah hampir 20 tahun telah menjadikan Taliban sebagai satu-satunya otoritas di Kabul. Namun, penguasa baru itu kini menghadapi perang dari dua kubu, yakni kelompok ISIS Khorasan atau ISIS-K dan milisi lembah Panjshir. ISIS-K mengaku bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri di gerbang Bandara Internasional Hamid Karzai, Kabul pada 27 Agustus yang menewaskan 13 tentara Amerika Serikat dan sedikitnya 170 warga Afghanistan. Kekacauan yang terjadi setelah serangan bom bunuh diri itu merusak kredibilitas Taliban yang telah berusaha keras sebagai penjamin keamanan dan stabilitas di sekitar Bandara Kabul, sementara Amerika Serikat dan sekutunya menyelesaikan evakuasi. Ketika Taliban masuk ke Kabul hampir tanpa perlawanan ketika Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk pemerintah terguling Afghanistan, dengan panik mencoba mengevakuasi diri dari negara itu. Taliban meyakini Amerika Serikat bahwa mereka akan melindungi Kabul dan bandara serta memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan ke kota yang tergabung. Serangan ISIS secara langsung melemahkan pesan itu dan membuka pertanyaan apakah Taliban dapat menjalankan otoritas dan kontrolnya atas populasi resistif dengan ISIS dalam serangan dan gerakan perlawanan yang sedang berkembang di lembah Panjshir. Ketidakstabilan yang mungkin disebabkan oleh kebangkitan ISIS-K melemahkan argumen utama Taliban dalam mendatangani perjanjian Doha 2020 dengan Amerika Serikat, di mana kelompok itu meyakini Amerika Serikat bahwa Afghanistan tidak akan lagi menjadi tempat yang aman bagi teroris untuk melancarkan serangan terhadap Amerika dan sekutunya. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat atau sekutunya menarik total pasukannya. Ketika penarikan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya bergerak cepat, serangan ISIS-K di bandara itu strategis dan diperhitungkan. Serangan ISIS kemungkinan memiliki beberapa tujuan, termasuk mengganggu operasi Amerika Serikat di bandara dan mempermalukan Taliban ketika Taliban mencoba menjauhkan diri dari kelompok teroris dan menggambarkan dirinya mampu memberikan keamanan di seluruh negeri, kata Carlos Thorson, analisis keamanan di Range, kepada Fox News. Serangan itu juga mungkin memiliki tujuan jangka panjang untuk mendorong pergerutan dan menghidupkan kembali citra ISIS dalam komunitas jihad global di tengah kejatuhan kelompok itu di Irak dan Suriah, lanjut Thorson. ISIS-K diperkirakan memiliki antara 2.000 dan 3.000 milisi yang beroperasi di Afghanistan dan barisannya membengkak dengan lebih banyak milisi setelah tahanan dibebaskan ketika pemerintah Afghanistan runtuh. Keluhan utama ISIS-K terhadap Taliban adalah kesepakatan yang dinegosiasikan Taliban dengan Amerika Serikat di Hodha. ISIS-K menganggap Taliban sebagai pengkhianat karena mengadakan pembicaraan dengan Amerika Serikat dan mengumumkan niatnya untuk merusak kesepakatan dengan meluncurkan perang melawan Taliban dan pemerintahan Afghanistan yang didukung Amerika Serikat. Sementara Taliban secara bersamaan melancarkan kampanye pemberontakan melawan pasukan Afghanistan dan bernegosiasi dengan Amerika Serikat. ISIS-K melakukan serangan teror mematikan terhadap warga sipil Afghanistan, upaya untuk mendiskreditkan Taliban dan mendorong perekrutan. Serangan dari ISIS-K juga menyoroti celah internal di dalam Taliban yang kemungkinan akan tumbuh lebih dalam saat Taliban memasuki fase pemerintahan yang mereka ambil alih. Taliban setidaknya secara teoritis telah memberikan nada yang lebih moderat dan pragmatis dari kekuasaan mereka sebelumnya 20 tahun lalu. Sementara kepemimpinan dan juru bicara tetap bernada lembut, jajaran dan anggota Taliban dipenuhi dengan faksi-faksi yang lebih ekstremis yang akan lebih tertarik pada radikalisme yang dianut ISIS-K. Menurut Thorson, struktur seperti itu rentan disusupi oleh organisasi yang lebih ekstrem seperti ISIS. Meskipun Taliban dan ISIS adalah musuh, pembelatan dari satu kelompok ke kelompok lain menunjukkan mungkin ada kantong simpati dalam setiap kelompok untuk yang lain. Bagaimanapun, ini adalah bagaimana ISIS-K terbentuk pada tahun 2015 ketika sisa-sisa yang tidak puas dari Taliban Pakistan dan kelompok jihadis lainnya berpisah dan berjanji setia kepada pimpinan ISIS Abu Bakar al-Baghdadi. Perpecahan itu menyebabkan deklarasi perang di kedua belah pihak. Permusuhan antara kedua kelompok muncul baik dari perbedaan ideologis dan persaingan untuk sumber daya. ISIS menuduh Taliban menarik legitimasinya dari basis etnis dan nasionalistik yang sempit daripada keyakinan Islami universal. Militannya membelot dari Taliban untuk bergabung dengan ISIS-K, demikian analisis di Pusat Keamanan dan Kerjasama Internasional di Universitas Stanford.